Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Pada kali ini kita melanjutkan pembahasan materi kuliah kita tentang sumber-sumber hukum Islam. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sumber hukum Islam yang berupa nas atau dalil munsyi yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Hari ini kita akan membahas sumber hukum Islam selanjutnya yang merupakan metode-metode yang dirancang oleh para ulama usul fikih yang juga disebut dengan dalil muzhir. Pada pertemuan kali ini kita bahas 4 materi dulu atau 4 sumber hukum dulu. Yang sumber hukum dalil muzhir, yang pertama ijma', kemudian qiyas, lalu maslahah mursalah, selanjutnya istihsan. Nah, sebelum membahas ini satu persatu, di sini kita seperti minggu lalu disebutkan bahwasanya sumber hukum Islam dalam 4 mazhab itu berbeda-beda, tetapi untuk Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas dari keempat mazhab ini memiliki persamaan. Sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu sumber hukum Islam dalam 4 mazhab yang berbeda-beda ini. Pertama kita lihat dari mazhab Hanafi, ulama yang paling tertua dalam usul fikih yaitu Imam Hanafi. Pengikutnya mendirikan mazhab yang disebut mazhab Hanafi. Di sini sumber hukum yang pertama semua pasti sama, Al-Quran. Yang kedua juga pasti sama, hadis. Yang ketiga qaul sahabah atau fatwa-fatwanya para sahabat. Keempat ijma'. Lalu kelima qiyas. 6 istihsan. 7 urf. Ini kalau definisinya nanti kita akan bahas, insyaallah dibahas satu persatu. Ini yang dari mazhab Hanafi, sumber-sumber hukum Islamnya. Kemudian kalau dalam mazhab Maliki, Imam Malik yang ada di Madinah. Kalau mazhab Hanafi, Imam Hanafi ini ada di daerah Kufah ya, daerah Basrah yang tersebar di sana, di daerah Irak sana. Mazhab Maliki di Madinah. Imam Maliki hidup di Madinah, lama di Madinah, banyak bergaul dengan tabi'in di Madinah, sahabat-sahabat tabi'in di Madinah. Nah, oleh karena itu ini tentu mempengaruhi juga sumber hukum Islamnya. Nanti di sini ada Al-Quran, ada hadis, lalu ada fatwa sahabat, ada ijma', kemudian ada ijma' ahli Madinah. Ijma' penduduk Madinah ya, seperti saya singgung tadi, bahwasanya Imam Malik ini hidupnya di Madinah, menyebarkan ilmu di Madinah, belajar di Madinah, sehingga ijma' penduduk Madinah ini juga yang sebagian besar masih tersentuh oleh fatwa, oleh pendapat-pendapat para sahabat-sahabat atau tabi'in yang ada di Madinah, jadi dijadikan ijma'. Qiyas. Kemudian ada juga istihsan, ada istishab, ada maslahah mursalah, kemudian ada saduz zari'ah. Ini yang dijadikan pedoman dalam penetapan hukum Islam oleh Imam Maliki. Nah, di sini kita bisa lihat Al-Quran dan hadis pasti selalu menduduki urutan pertama dan kedua, karena levelnya dalil munsyi ya, levelnya lebih kepada langsung sumbernya Allah dan Rasul. Kemudian muridnya Imam Malik adalah Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i memiliki sumber hukum Islam Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, ini berurutan. Kemudian istishab, ada qaul sahabat atau fatwa-fatwa sahabat atau istiqra'. Lalu ada al-akhdhu bi aqalli ma qila. Lalu urf atau adat istiadat. Kemudian Imam Syafi'i ini punya murid Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Bisa kita lihat sumber-sumber hukum Islam yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Al-Quran, kemudian hadis, lalu qaul sahabah,
kemudian ijma, qiyas, istishab, maslahah, mursalah. Terakhir sadduz dzara'i. Ya, jadi di sini kita bisa lihat perbedaan sumber hukum Islam dari 4 mazhab. Sebetulnya mazhab-mazhab dalam usul fikih itu banyak sekali, cuma yang populer di kalangan ahlus sunnah wal jamaah ini adalah 4 mazhab ini. Al-Quran ini semuanya, ini saya merah-merahi Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas, ini semua di 4 mazhab ini ada. Mereka tidak berselisih, mungkin hanya berselisih dalam posisinya saja, urutannya saja. Karena kalau di selain Imam Syafi'i, di mazhab-mazhab lain Hanafi, Hambali, Maliki, ini mereka yang ketiga posisinya adalah fatwa sahabat atau qaul, ucapan-ucapannya para sahabat. Namun sedangkan Imam Syafi'i langsung ketiga posisinya adalah ijma. Qaul sahabat ada di bawah. Nah, ini perbedaan sumber hukum Islam dalam 4 mazhab. Sekarang kita akan membahas Al-Quran sudah, hadis sudah kemarin, kemudian sekarang akan kita bahas ijma dan qiyas. Posisi ijma dan qiyas di sini saya lihat karena mengingat ada dalil Al-Qur'annya. Dalil Al-Qur'annya urutannya dari Al-Qur'an, ada ijma, ada qiyas, dan juga mazhab Syafi'i adalah salah satu mazhab yang paling banyak pengikutnya di Asia Tenggara, ya, tidak hanya di Indonesia namun juga di Asia Tenggara. Kita masuk ke pembahasan ijma. Secara etimologi, secara bahasa, ijma itu adalah konsensus, kesepakatan, konvensional, itu ijma. Secara terminologi, ijma itu kesepakatan semua mujtahid dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu hukum syara amali yang belum ada nasnya. Nas di sini berarti belum ada dalil dari Al-Qur'an, juga belum ada dalil dalam hadis. Nah, kemudian di sini yang berperan membuat ijma ini adalah semua mujtahid dari umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad berarti setelah Rasulullah wafat, yang bisa melakukan ini berarti sejak masa sahabat sampai masa kita sekarang, selagi dia memiliki syarat-syarat menjadi seorang mujtahid, dia bisa masuk kategori ijma. Pendapat-pendapatnya itu, kesepakatan-kesepakatannya itu bisa dijadikan kategori ijma asal kesepakatannya itu disepakati bersama oleh ulama-ulama. Sehingga nanti kalau level ijma ini memang agak sulit karena tidak semua sepakat. Karena sudah masuk ke fikih itu modelnya parsial, jadi tidak semua sepakat. Bisa jadi menurut ijma'nya Imam Madinah seperti ini, bisa jadi menurut ijma'nya ulama-ulama di mazhab Syafi'i halal, bisa jadi menurut mazhab ulama mazhab Imam Malik hanya sekadar sunnah saja atau mubah. Jadi bisa berbeda, ijma itu bisa berbeda. Di sini kita lihat setelah wafat Rasulullah terkait dengan hukum syara yang amali. Hukum syara amali, ya, hukum syariat yang masuk dalam kajian fikih, ya. Amali kemarin ada yang ibadah dan muamalah. Muamalah isinya ya banyak sekali, pokoknya yang kaitannya dengan hamba, bisa pernikahan, jual beli, wakaf, sedekah, itu masuknya kan muamalah. Kemudian di sini fungsinya apa? Ijma itu mengeliminir kesalahan dalam berijtihad. Karena setiap mujtahid nanti biasanya berijtihad sendiri-sendiri, tetapi kalau ketika ijtihad mereka dikumpulkan jadi satu, lalu disepakati kira-kira tepat atau tidak, sehingga itu nanti bisa dieliminir kesalahan-kesalahannya. Mengapa demikian? Karena kalau yang berijtihad hanya seorang mujtahid saja, ya nanti masih ada kemungkinan ada salahnya. Oleh karena itu ijma itu disepakati baru nanti bisa dijadikan sumber hukum. Nah, fungsinya juga di sini menyatukan pendapat yang berbeda, karena memang setiap kepala pasti memiliki pendapat yang berbeda. Nah, itu sudah sunatullah.
dalam salah satu murid-muridnya Imam Malik, murid-muridnya Imam Abu Hanifah, itu mereka meskipun gurunya sama bisa jadi berbeda pendapat, atau bisa jadi antara guru dan murid juga berbeda pendapat. Jadi kalau sudah jadi satu nanti namanya ijma. Menjamin penafsiran yang tepat atas Al-Quran dan hadis. Nah, ingat di sini yang namanya ijma itu tetap bersumber dari Al-Quran dan hadis, tidak dari sumber-sumber yang tidak ada nasnya. Tetap sumbernya Al-Quran dan hadis, cuma nanti ditafsirkan lagi maksudnya sesuaikan dengan konteksnya, apakah hal ini sudah ada pada masa Nabi atau belum. Nah, itu perlu ditafsirkan lagi. Misal ijma kan terjadi setelah masa sahabatnya, pada masa sahabat setelah Rasulullah wafat tentunya. Ijma yang pertama terjadi adalah terkait dengan hal hukum syara yang amali yang terkait dengan kepemimpinan, yaitu kepemimpinan pengganti Rasulullah. Siapakah itu? Yaitu Abu Bakar. Dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada satupun dalil yang menjelaskan kalau Abu Bakar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu ditunjuk oleh Rasul secara langsung sebagai pemimpin atau khalifah atau pengganti Rasulullah. Khalifah itu artinya pengganti. Khalifah itu Rasulillah. Tidak ada satupun nas atau baik dalam Al-Quran maupun hadis yang mengatakan nanti setelah saya wafat gantikan posisi saya oleh Abu Bakar, misalnya seperti itu. Sama sekali tidak ada. Nah, lalu bagaimana cara menentukan pengganti Rasulullah atau khalifatul Rasulillah? Jadi kan karena tidak ada nasnya, kan di sini secara terminologi ijma itu adalah kesepakatan semua mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, yang disepakati suatu hukum syara amali yang belum ada nasnya. Nasnya dalam hal ini tidak ada. Penggantian Rasulullah kepada Abu Bakar tidak ada nasnya. Namun tetap ada nas atau dalil yang sifatnya merujuk atau sifatnya kalau secara umum menggantikan atau bisa dijadikan acuan atau dalil muzhir, ya. Dalil tetapi menyingkap yang sudah disebutkan dalam dalil munsyi. Namun karena dalil munsyi'nya tidak secara spesifik, namun itu digunakan untuk menyingkap. Mengapa sahabat bersepakat bahwa Abu Bakar yang diminta menggantikan? Karena Rasulullah dulu ketika sakit menjelang wafatnya beliau pernah meminta kepada putrinya Fatimah untuk memanggil Abu Bakar menggantikan imam sholat. Jadi diminta Abu Bakar itu untuk menggantikan imam sholat subuh. Nah, dengan hadis ini, ketika Rasul dalam keadaan sakit, ya Rasul tetap sholat di depan, cuma Abu Bakar di sampingnya. Kalau dalam riwayat memang Rasul tetap mengimami, cuma dalam posisi sholatnya orang sakit, cuma Abu Bakar yang memberi aba-aba yang dengan suara keras itu. Rasul tetap mengimami. Nah, dari peristiwa ini atau hadis fi'liyah, ya mungkin kalau dalam ilmu hadis namanya hadis fi'li, akhirnya para sahabat-sahabat menganalogikan kejadian ini dengan bahwasanya yang bisa mengganti sesuai dengan petunjuk Rasul dengan cara mengganti imam sholat tadi adalah Abu Bakar. Nah, sahabat semua bersepakat. Ketika sahabat sudah bersepakat, itu jadinya adalah ijma. Kalau sumber asalnya adalah qiyas atau analogi, jadi kepemimpinan Abu Bakar dalam sholat dianalogikan dengan kepemimpinan Rasulullah ketika setelah wafat itu.
Jadi asal mulanya adalah ini adalah kias. Namun dari kias-kias para sahabat yang sudah level-level mujtahid, artinya sudah memiliki kemampuan untuk berijtihad menetapkan hukum, karena mereka sudah menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu hadis, juga sumber-sumbernya, huruf bahasa Arabnya, apalagi karena mereka orang Arab semua. Jadi mereka berhak berijtihad. Cara ijtihadnya yang pertama terkait dengan pemilihan Abu Bakar tadi adalah dengan qiyas. Namun karena qiyas itu sudah disepakati, akhirnya itu jadi ijma. Jadi ijma sahabat. Ijma'nya sahabat tadi, kesepakatan yang akhirnya memutuskan hukum bahwasanya pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu diantara contoh ijma yang terjadi pada masa, atau ijma yang pertama dilakukan setelah Rasulullah wafat adalah ijma pemilihan khalifah atau pengganti Rasulullah. Dalil legalitasnya seperti apa? Ini sudah sama dengan hadis pada pertemuan ayat Al-Quran pada pertemuan berikutnya. Jadi An-Nisa ayat 59 inilah yang biasanya dijadikan dalil oleh ulama-ulama usul fikih tentang urutan-urutan sumber hukumnya. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Artinya taatilah Allah, ya, meskipun ini yang disebutkan adalah subjeknya, akan tetapi yang dimaksud adalah objeknya apa? Karena kita kan nggak mungkin menaati Allah secara langsung, namun Allah memberi titah dalam Al-Quran, jadi kita menaati Al-Quran. Kemudian taatilah Rasulnya, karena tidak mungkin kita saat ini menaati Rasul langsung. Karena itu yang kita taati adalah ucapan-ucapan, perbuatan Rasul, juga ketetapan-ketetapan Rasul yang ada dalam hadis. Kemudian yang ketiga, ulil amri minkum. Yang kita taati ya bukan ulil amrinya, tetapi lebih kepada objeknya. Objeknya apa? Undang-undangnya atau fatwanya. Undang-undang atau fatwa yang seperti saya jelaskan kemarin, bahwasanya undang-undang yang ditaati atau fatwa-fatwa yang ditaati itu ketika itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karena kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya kita sebagai muslim tentu sangat boleh untuk tidak menurutinya, menaatinya. Misalnya ada undang-undang pemerintah menjual minuman keras itu dilegalkan, misalnya seperti itu. Nah, kita sebagai muslim ya tidak boleh mengiyakan itu, tetapi kita harus bisa memprotesnya, namun ya tetap dengan prosedur, karena itu negara, jadi kita dengan prosedural, dengan hukum juga. Tidak boleh melakukan tindakan amar ma'ruf atau nahi mungkar, namun malah justru menimbulkan kemungkaran yang lain. Itu sangat tidak diperkenankan oleh semua ulama. Semua ulama sepakat bahwa nahi mungkar itu wajib, tetapi apabila nahi mungkar itu justru malah menimbulkan kemungkaran yang lain, itu semua ulama tidak sepakat. Nah, karena itu ada cara-caranya. Nah, ini ulil amri di sini, atau menaati ulil amri ini yang lebih dikenal dengan ijma. Dalil ijma'nya itu di sini. Nanti fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berbeda pendapat dalam satu hal, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Artinya dikiaskan, kembali kepada Allah dan Rasul artinya dikiaskan. Namun yang ketiga di sini ulama menyepakati ulil amri itu posisinya di sini. Kias, sebagai kias. Hanya saja ya perlu kita ketahui bahwasanya bukan kias, ijma ya. Bahwasanya ijma itu tidak selamanya banyak kesepakatan. Itu yang perlu diketahui. Sulit sekali mencari kesepakatan, mencari ijma dalam
syariat amali, sangat sulit. Kecuali kalau di negara-negara yang memang hukumnya hukum Islam. Karena negara-negara hukum Islam, misalnya Arab Saudi, di Arab Saudi itu semua ulamanya bersepakat diharamkan merokok. Nah, itu semua penduduk Arab Saudi tidak ada yang berani merokok karena haram. Semua, dan itu sudah jadi undang-undang negara. Jadi kalau bedanya di Saudi, hukum Islam di Saudi dengan di Indonesia, hukum Islam di Saudi dibantu dengan dari fatwa ulama, muncul dari fatwa ulama, kemudian setelah dari fatwa ulama ditopang oleh undang-undang pemerintah. Jadi kuat di sana, ijma'nya kuat. Ya, meskipun demikian di Saudi ada beberapa mazhab juga, tidak hanya mazhab. Kalau mazhab di sana adalah mazhabnya lebih ke Wahabi. Wahabi itu cenderungnya ke mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang mazhab pemerintahnya itu ya, namun tetap di dalamnya ada juga mazhab-mazhab Maliki, itu banyak sekali. Sebagai contoh saja, dalam pelaksanaan sholat ya, kalau pelaksanaan sholat semua ijma, ulama semua pasti ijma bahwa sholat subuh itu 2 rakaat. Tetapi kalau terkait pelaksanaannya, ada yang pakai kunut, ada yang tidak, itu kan tidak ijma. Jadi hanya untuk terkait dengan hal-hal yang ijma ulama itu sedikit sekali ya, kalau kita lihat sedikit sekali ijma ulama itu ya, karena ijma'nya mungkin biasanya hanya perkara-perkara yang umum saja, sedangkan yang lain jadi ijma'nya secara parsial. Sholat taraweh ya, semua ijma. Kalau sholat taraweh itu sunnahnya dilakukan bersambung dengan sholat isya, itu semua ulama sepakat ijma. Cuma nanti ijma'nya tetap parsial. Di dalamnya nanti ada yang sholatnya hanya 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Jadi berbeda-beda. Karena sudah masuk ke fikih nanti. Ijma itu sudah masuk ke fikih yang sifatnya fikih itu adalah parsial, berbeda-beda, tidak universal. Apalagi di Indonesia fatwanya, Muhammadiyah punya fatwa sendiri, NU punya fatwa sendiri, nanti ada LDII punya fatwa sendiri ya, jadi ijma'nya parsial juga. Nah, ini yang memang sangat sulit disepakati. Namun tetap ketika mereka masih merujuk kepada hal-hal yang rujuknya masih kepada Al-Quran dan hadis, ya insya Allah tetap dimaklumi, tetap diterima oleh masyarakatnya. Meskipun mereka sama ulama itu memiliki ijma yang berbeda-beda, namun tetap diterima asal itu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i, hasil ijma'nya ulama Syafi'i dan ulama-ulama yang lain, di mazhab Syafi'i ya, dia mengatakan kalau untuk tayamum itu syaratnya harus mencari air dulu, baru ketika air sudah tidak ketemu baru boleh bertayamum. Syaratnya harus mencari air dulu. Jadi kalau mazhab lain tidak, kalau kelihatan sudah tidak ada air, ya sudah langsung bertayamum saja. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya kira-kira mencari dulu, mencari ke arah utara, selatan, barat, timur, mencari dulu, baru kalau tidak ada barulah bertayamum. Nah, jadi ketika Imam Syafi'i menetapkan bahwa tayamum itu harus tolabul ma' terlebih dahulu atau mencari air dulu, itu tetap merujuk kepada Al-Quran. Mengapa kok ketika ditanyakan Imam Syafi'i mengapa kok harus ada syaratnya mencari air, ya karena di Al-Qurannya dikatakan falam tajidu ma'an fatayammamu, maka apabila kamu tidak menemukan air maka tayamumlah. Nah, jadi orang yang tidak menemukan ini kan berarti dia sudah mencari. Karena dia sudah mencari, maka dikatakan falam tajidu ma'an fatayammamu. Ketika sudah mencari dan tidak mendapatkan air, maka dia baru boleh bertayamum. Jadi tidak ada yang namanya tidak menemukan tanpa harus mencari. Ya, kalau hanya diam-diam tapi dia mengatakan saya tidak menemukan air, itu belum mencari. Nah, makanya syaratnya
Kalau dalam mazhab Syafi'i harus mencari dulu, baru nanti boleh melakukan tayamum. Nah, itu contohnya. Contoh ijma yang memang sangat-sangat parsial. Dan semuanya itu pasti ada di dalam hukum-hukum Islam. Meskipun pada pelaksanaannya berbeda-beda. Nah, dalil yang dalam hadis ini ada qaul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Dari Rasul, ada jaminan dari Rasul kalau umatku bersepakat dalam satu hal, pasti mereka tidak menyepakati sebuah kesesatan. Namun ya tetap lihat dari ada rujukan Al-Quran dan hadisnya. Ya meskipun nanti kesepakatannya berbeda-beda, tetap mereka ada pijakan masing-masing. Ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ini hadis lain, apa yang dipandang oleh orang-orang Islam itu baik, fahuwa indallahi hasan, maka hal itu juga menurut Allah baik. Ini yang dimaksud dengan ijma. Dalil-dalil hadisnya dari ijma. Mengapa yang menurut orang muslim baik dianggap baik juga oleh Allah? Nah, jadi dari dalil ini sifatnya lebih kepada sifat umum ya. Ya karena bisa jadi satu kelompok NU misalnya mengatakan yang ini baik. Nah, dianggap menurut orang NU itu baik, yang menurut Allah juga baik. Yang dianggap menurut orang Muhammadiyah baik, yang menurut Allah juga pasti baik. Nah, jadi sangat-sangat umum. Ya, makanya saya katakan tadi ijma itu sulit sekali menyatukan hal terkait dengan hukum syar'i meskipun sudah ada ijma, namun ijma itu tetap parsial. Itu yang perlu dipahami. Nah, dari ke perbedaan itu ya tentu yang harus menjadikan kita sangat akomodatif ya, menerima hal itu, karena itu adalah sunatullah perbedaan. Kemudian kita lihat macam-macamnya di sini ijma sharih. Jika semua ulama secara jelas mengemukakan pendapatnya dan dibuat kesepakatan bersama terhadap suatu masalah hukum yang dikemukakan dalam sidang ijma, ini disebut ijma sharih. Jadi semua sepakat. Kalau yang tidak sepakat, akhirnya mereka diam saja. Tapi kalau ketika semua sepakat, itu ijma sharih. Ijma sharih inilah yang bisa dijadikan hujjah dan statusnya bersifat dalil qat'i, pasti sifatnya. Kalau ijma sukuti, jika pendapat sebagian mujtahid pada suatu masalah tentang hukum suatu masalah tersebar luas, sedangkan sebagian mujtahid lainnya diam saja setelah meneliti pendapat tersebut. Ijma demikian sifatnya zanni, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Ini namanya ijma sukuti seperti ini. Banyaknya yang terjadi di dunia ya ijma'nya ijma sukuti. Oleh karena itu sifatnya hasil ijma'nya itu sama zanni. Ya oleh karena itu jangan saling kamu yang benar, kamu yang salah. Tidak, karena semua sama-sama zanninya. Cuma ya tetap nggak ada masalah. Meskipun zanni, asal dia sudah disepakati oleh satu mazhab tertentu, ya itu bisa kita ambil, karena kan tetap apa yang disepakati oleh mazhab tertentu tetap mereka punya rujukan legitimasi masing-masing yang tetap merujuk kepada nas, baik Al-Quran maupun hadis. Tidak ada sama sekali sumber-sumber hukum Islam baik ijma, qiyas, istihsan dan seterusnya, itu tidak ada sama sekali yang tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Semuanya merujuk kepada Al-Quran dan hadis, hanya saja cara menafsirkannya yang berbeda-beda. Itu yang perlu kita sepakati. Kalau itu ijma sharih, ini seluruh ulama sedunia ini semua bersepakat, sehingga itu bisa dijadikan dalil yang qat'i. Misalnya seluruh ulama sedunia bersepakat bahwa maksimal menikah itu 4. Itu semua ulama dunia sepakat. Sedangkan lebih dari itu mau mengikuti Nabi, itu tidak diperbolehkan. Itu ijma yang sharih. Semua ulama dunia sepakat. Salat zuhur, semua ulama dunia sepakat 4. Meskipun nanti di dalamnya berbeda-beda, ada yang dengan suara zahar, dengan suara yang sir dan zahar, itu beda-beda.
Ada yang dengan bismillah, ada yang tidak dengan bismillah, itu beda-beda nanti. Nah, itu antara ijma' sharih dan ijma' sukuti. Yang ijma' sharih itu disebut dengan dalil hujjahnya qat'i atau pasti, sedangkan yang sukuti zonni. Sekali lagi tetap mencari ijma' yang sharih. Kalau bandingannya seluruh ulama sedunia itu sangat sulit sekali. Apalagi antara satu waktu dengan atau satu wilayah dengan wilayah yang lainnya sangat berbeda-beda. Misalnya saja kewajiban berpuasa dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, itu ijma'nya kalau di negara yang letaknya khatulistiwa ya standar paling 13 jam, 14, 15, 16 jam. Tapi kalau negara-negara yang kutub itu mau ketemu malam juga kadang tidak ada. Siang terus tapi siangnya lama, atau pas kebetulan malam terus tapi malamnya lama. Kalau musim-musimnya seperti itu. Jadi sangat sulit untuk menemukan ijma secara universal. Karena ijma nanti sudah masuknya ke fikih dan fikih lebih parsial. Kemudian kiasnya, sebetulnya ijma itu berasal dari kias. Ya, kias dari beberapa kepala para mujtahid dikumpulkan jadi satu, itu jadi ijma. Sumbernya kias ini. Kias itu adalah persamaan, ukuran, analogi, menyamakan. Kias kalau secara terminologinya ini menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis. Nas itu teks, maksudnya teks Al-Quran maupun hadis, dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam nas disebabkan kesamaan ilat hukum antara keduanya. Dalilnya masih sama dengan dalil ijma tadi, An-Nisa ayat 59 pada klausa farudduhu ilallahi war rasul fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila ada perbedaan pendapat antara kamu pada satu hal, farudduhu, kembalikan kepada Allah, maksudnya kembalikan kepada Al-Quran dan Ar-Rasul, maksudnya kembalikan kepada hadis. Contohnya, kisah Umar mencium istri ketika berpuasa. Ini ketika dulu pernah diceritakan bahwa Umar ketika berpuasa mencium istrinya lalu datang kepada Rasul. Rasul celaka, saya halak tuh ya Rasulullah, saya mencium istri saya sedangkan saya berpuasa. Kemudian Rasul bertanya kepada Rasul, tidak langsung memberikan hukuman kepada Umar, hukumnya ini, oh itu mencium istri nggak ada masalah, kata Rasul. Tidak seperti itu. Namun Rasul mengkiaskan, mencari dalil yang sudah pernah dirajalkan oleh Rasul, dan bertanya dulu kepada Umar, bagaimana pendapatmu? Ma ra'yuka law tamat mattafa anta soim. Umar, bagaimana pendapatmu kalau kamu berkumur-kumur sedangkan kamu berpuasa? Laba sabizalik, kata Umar, enggak apa-apa kalau itu Rasul, karena engkau pernah mencontohkan seperti itu, berkumur-kumur dalam keadaan puasa enggak masalah. Ya berarti mencium, kata Rasul, ya berarti sama aja mencium istri juga ketika berpuasa enggak ada masalah. Nah, itu Rasul pernah mengajarkan kias seperti itu. Ini dalilnya. Artinya ini dalil hadis bahwasanya Rasul pernah mengajarkan Umar untuk berkias. Atau dengan logika sehat kita mengatakan nas Al-Quran dan hadis itu sangat terbatas, sedangkan problematika umat terus bertambah, sehingga mau tidak mau dibutuhkan qiyas dalam menjawab semua permasalahan yang tidak ada nasnya, tidak ada teksnya dalam Al-Quran dan hadis, tetapi nanti dicarikan kira-kira sebab persamaannya ada tidak. Nah, kalau sebabnya atau ilatnya itu ada, atau persamaan sebabnya itu ada, itu bisa dimasukkan ke dalam hukum yang ada nas atau Al-Quran dan hadisnya itu, untuk kias di sana. Namun kias itu kalau menurut ulama yang model-model level dasar aja ada 4 rukun. Yang pertama ada asalnya, makis aleh. Asalnya di sini adalah masalah yang sudah ada
ketetapan hukum baik dari nas Al-Quran maupun dari nas hadis. Contoh, minuman khamr. Ini dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Innamal khamr wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan wajtanibu. Bahwasanya khamr itu perbuatan setan, maka jauhilah. Atau di hadis ada kulum muskirin qaliluhu wa kathiru haram. Segala yang memabukkan baik sedikit maupun banyaknya itu haram. Yang memabukkan adalah khamr. Jadi hadis maupun nas Al-Quran terkait dengan keharaman minum khamr ada. Ini yang disebut dengan asal. Masalah minum khamr yang sudah ada ketetapan hukumnya, asal. Kemudian furu' makis. Contoh narkotika. Ini masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya. Nah, narkotika, sabu-sabu, psikotropika, ganja dan sebagainya itu kan belum ada dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis. Beda dengan minum khamr. Kalau minum khamr Al-Quran maupun hadisnya sudah ada, sedangkan ini belum ada. Lalu dicari ketetapan hukumnya. Masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya hukum asal adalah hukum asal yang sudah ditetapkan oleh nas. Contoh minuman khamr baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis sudah ada hukum asalnya, yaitu haram. Kemudian ilatnya apa? Ilatnya antara sifat yang terdapat dalam asal adalah minuman khamr yang dapat dilihat dengan indera. Nah, minuman khamr ini sifatnya seperti apa? Memabukkan. Contoh khamr memabukkan peminumnya. Nah, ilatnya karena antara asal yaitu minuman khamr dan antara makis yaitu narkotika, sabu-sabu dan sebagainya, itu mereka mempunyai ilat atau sifat yang sama. Sifatnya dilihat dalam indera adalah sama-sama memabukkan. Oleh karena itu nanti furu ini masalah yang sedang dicari di sini, ditetapkan bahwa hukumnya karena sama-sama ilatnya memabukkan, ditetapkan bahwa hukum furu ini sama dengan hukum asal, yaitu sama-sama haram. Jadi mencari kias itu yang paling rendah seperti itu teknisnya. Kita lihat lagi macam-macam kiasnya. Nanti ada yang aulawi. Aulawi ini artinya lebih tinggi, aula, a'la. Jika hukum pada furu lebih kuat dari asal. Jadi hukum pada furu itu lebih kuat dari asal. Contoh memukul orang tua ini adalah furu. Tapi asalnya dalam Al-Quran hanya ada katakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan katakan kepada orang tua kalian kata-kata males. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Itu hukum asalnya, itu yang dilarang adalah membentak dan mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Itu disebut asal. Nah, sedangkan furu itu adalah memukul. Artinya apa? Kalau mengatakan saja haram, membentak saja haram, apalagi memukul. Ini furu'nya lebih tinggi levelnya. Begitu juga menyia-nyiakan orang tua, itu kan lebih menyakitkan. Menyia-nyiakan orang tua terlantar itu juga lebih menyakitkan dari asal. Atau kias yang musawi. Kalau kias yang musawi yang sama, jika hukum pada furu sama kuat dengan asal, contoh zakat fitrah dengan beras sebagai pengganti gandum. Jadi kalau di dalam hukum asal yang namanya zakat itu harus dengan so'an min tamrin atau so'an min syi'rin. Jadi satu dengan kurma atau satu takaran dengan gandum. Ini asal. Nah, sedangkan di Indonesia yang dicari ilatnya adalah sama-sama makanan pokoknya, qutil balad, atau makanan pokok sebuah negeri. Karena itu munculnya di Arab, hadis itu munculnya di Arab, ada kurma, ada gandum yang dijadikan zakat fitrah. Namun di Indonesia tidak ada, atau bukan kebiasaan bangsa Indonesia. Kalau orang Indonesia diberi zakat dengan kurma,
itu tentu ya tidak adatnya, diberi zakat dengan gandum, itu tidak adatnya. Namun orang Indonesia akhirnya mengkiaskan bahwa zakat itu boleh dengan beras, karena ilatnya adalah kutil balad atau makanan pokok negeri tersebut, sama-sama beras. Nah, itu jadi salah besar kalau orang mengatakan bahwasanya sumber hukum itu hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Tidak. Namun ada kalanya kita juga membutuhkan qiyas untuk menetapkan sumber hukum Islam. Ya, contohnya sederhana kalau di Indonesia ya zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini kalau ingin mengikuti hadis, kita kembali kepada hadis, kita akan zakat dengan so'an min tamrin. Satu so' ini ya mungkin berapa kalau di tempat kita, ya sekitar 2,5 ya, ukuran 2,5 kilo tamar kurma, atau so'an min syi'rin, atau 2,5 kilo tepung gandum. Ini kalau kita mau merujuk kepada dalil hadis tadi, tapi ternyata tidak. Ulama mengatakan yang penting kutul balad atau makanan pokok negeri itu. Ya, jadi zakatnya adalah dengan beras. Kalau daerah Madura sana mungkin zakatnya dengan jagung, karena makanan pokoknya jagung itu kalau dulu. Tapi kalau sekarang sudah sebenarnya sama, sudah beras semua. Mungkin yang ada gandum itu bisa di daerah Papua sana. Kalau yang pedalaman sana kan masih makannya dengan gandum, itu boleh zakat fitrahnya dengan gandum tersebut. Tapi kalau sudah di wilayah-wilayah Indonesia yang kesini, ya sudah rata-rata beras makanan pokoknya, jadi pakainya dikias ya. Pakai kias dengan beras, itu musawi atau kias adna. Kalau kias adna ini jika hukum pada furu lebih lemah dari asal. Contoh, mengkiaskan apel dengan gandum dalam zakat fitrah ini, jadi kiasnya apel ini furu'nya ini lebih lemah ya. Oleh karena itu biasanya kias adna seperti ini jarang dijadikan, karena lebih lemah itu jarang dijadikan sumber hukum. Nah, itulah contoh macam-macam kias yang memang harus tetap digunakan dalam sumber hukum Islam. Contoh saja misalnya kalau kita doa naik kendaraan, kalau mau ikut hadis yang namanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, itu kan doa naik wal khayla wal bighala litarkabuha wa zina. Itu kan doa naik bigol, naik keledai, naik bigol, naik kuda. Itu naiknya itu baca doanya itu. Kalau artinya itu bisa dikiaskan. Kalau sekarang, apakah kita kalau naik mobil tidak boleh baca itu doa itu? Kalau naik pesawat tidak boleh baca doa itu? Itu kan artinya dikiaskan. Karena kiasnya sama-sama ilatnya, sama-sama ada turkub atau alat transportasi. Ya, cuma tidak semua ulama itu asal pukul rata kias juga, tidak. Karena kias itu tidak boleh dipukul rata. Kalau dipukul rata, ya nanti ada yang bermasalah juga. Misalnya begini, kalau dalam mazhab Hanafi, orang yang berpuasa kemudian dia melakukan hubungan suami istri pada siang hari, itu mereka akan diberi hukuman kafarat berpuasa 60 hari, berpuasa 60 hari berturut-turut. Kalau tidak kuat, memberi makan 60 budak berturut-turut. Atau memerdekakan budak. Ya, seperti itu hukumannya. Tapi itu kalau kata Nabi itu hanya dalam jima saja, jima di siang hari bulan Ramadan. Tapi kalau mazhab Hanafi, semuanya dikiaskan. Pokoknya asal dia makan juga, dia makan dengan sengaja di bulan Ramadan, nah itu hukumannya ya sama dengan orang yang berjima di bulan Ramadan itu. Karena dia mengkiaskan dari ilatnya atau sebabnya itu sama-sama intihaki hurmati Ramadan, karena sama-sama merusak kemuliaan bulan Ramadan.
makan itu ya makan kalau bulan Ramadan, kalau di luar bulan Ramadan ya tetap halal. Juga berhubungan suami istri juga di bulan Ramadan ya tetap di luar bulan Ramadan tetap halal, asal dia suami istri yang sah. Sama-sama halal kalau itu dilakukan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Tapi kalau itu sama-sama dilakukan di dalam bulan Ramadan, itu sama-sama merusak. Yang makan itu sama-sama juga merusak kemuliaan bulan Ramadan. Jadi kalau mazhab Hanafi itu dikiaskan, itu yang makan dengan sengaja tidak menghormati bulan Ramadan itu dikiaskan hukumannya, kafaratnya, tebusan dosanya itu sama dengan orang suami istri yang berjima di tengah hari bulan Ramadan. Jadi dikiaskan. Namun kalau mazhab Imam Syafi'i tidak, tetap pakai yang nasnya itu saja. Karena kalau semua dikiaskan nanti berbahaya. Karena memang kalau mazhab Hanafi lebih suka dikias. Ya karena memang mazhab Hanafi jauh sekali dari hadis. Karena posisinya ada di Mekah, di Kufah ya, di Kufah Basrah sana di Irak. Sedangkan kalau Imam Syafi'i kan pernah hidup di Madinah bersama Imam Malik, berguru kepada Imam Malik, jadi lebih banyak tahu hadis-hadisnya. Dia tidak sembarangan main asal kias saja. Seperti contoh, kalau kita makan nasi, kalau kita sholat kemudian ada nasi yang nyangkut, butiran nasi yang nyangkut di dalam gigi kita kemudian tertelan, apakah itu sholatnya batal? Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak, karena tidak ada hukum kesengajaan, tidak ada. Tapi kalau misalnya ada butiran nasi di luar bibir kita lalu kita masukkan ke dalam mulut, nah itu disebut dengan makan yang membatalkan sholat, karena itu dengan sengaja. Makanya kalau dalam fikih Syafi'i, al-aklu amdan itu salah satu yang membatalkan sholat adalah al-aklu amdan, makan dengan sengaja. Jadi meskipun satu butir, kalau dia posisinya dari luar, ada di bawah bibir kita, kemudian kita masukkan ke dalam mulut, meskipun satu butir itu batal. Tapi kalau ada di dalam sela-sela gigi tanpa sengaja lalu tertelan, itu tidak batal. Jadi semua itu tentu tidak bisa dikiaskan begitu saja. Pernah suatu kesempatan ada Imam Ja'far Shadiq, ini keturunan ke berapa, ke-7 atau ke-8 dari Sayyidina Ali bin Abdul Muthalib. Imam Ja'far Shadiq ini pernah ketika hidup di Kufah sama-sama dengan Imam Hanafi yang sukanya kias, mengkiaskan dengan logika. Dia pernah bertanya kepada Imam Hanafi, nah Imam Hanafi, apakah Anda selalu mengagung-agungkan kias sampai saat ini? Iya, ya pokoknya selagi saya tidak menemukan nas Al-Quran maupun hadis, saya pakai kias, kata Imam Hanafi. Apakah semuanya bisa dikias? Iya, jawabnya pokoknya selagi saya dalam keadaan terpaksa tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, ya saya pakai kias. Lalu Imam Ja'far Shadiq ini mengingatkan, ingat, awaluman qasa iblis, orang yang pertama mengkiaskan segala sesuatu itu adalah iblis. Ingat, iblis ketika disuruh menyembah Nabi Adam, dia mengatakan, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau menciptakan Adam itu dari tanah, sedangkan engkau menciptakan aku dari api. Jadi iblis mengkiaskan kalau bahwasanya api itu lebih mulia dari tanah. Masa aku yang menyembah Adam, kata iblis seperti itu. Itu kan yang pertama, mengkiaskan iblis. Namun kiasnya kan salah. Ya asal sembarang kias saja, kias tidak berdasarkan nas. Lalu Imam Ja'far Shadiq juga mengatakan, kalau kau mengatakan segala sesuatu itu bisa dikiaskan, saya punya masalah begini. Besar mana dosa orang yang membunuh dengan sengaja orang muslim, pokoknya membunuh dengan sengaja yang tidak alasan syar'i, membunuh beda dengan perang ya, dengan membunuh dengan sengaja, dengan dosa orang yang berzina, kata Imam Hanafi.
Ya tentu yang besar adalah dosa orang yang membunuh dengan sengaja. Oke, kalau kamu sepakat membunuh itu lebih besar dosanya daripada berzina, namun mengapa saksi untuk menjatuhkan hukuman pidana orang yang membunuh itu hanya dibutuhkan 2 orang saksi kalau dosanya itu lebih besar, sedangkan saksi untuk menjatuhkan vonis bahwa orang itu berzina itu dibutuhkan 4 orang saksi dalam Al-Quran. Kan mestinya kalau membunuh dengan sengaja itu dosanya lebih besar, mestinya saksinya lebih banyak. Sedangkan zina yang katanya lebih kecil dosanya daripada membunuh, itu saksinya malah 4 orang, lebih besar. Nah, itu artinya tidak semuanya itu mesti dikiaskan. Selagi ada dalilnya, ada nasnya, pakailah Al-Quran maupun hadis. Itu kata Imam Ja'far. Iya, kata Imam Hanafi, baik. Saya juga memang kalau suka mengkiaskan, karena memang ketika betul-betul terpaksa, saya tidak tahu di Al-Qurannya, tidak tahu di hadisnya, baru saya menggunakan kias itu, kata Imam Hanafi. Oh baik kalau begitu. Artinya apa? Ya semua itu tidak boleh dikiaskan selagi masih ada Al-Quran dan hadisnya, dan itu tetap ada Al-Quran dalam ketika mengkiaskan itu tetap harus ada ilatnya, kesamaannya, dan harus ada hukum asalnya dalam Al-Quran maupun hadis, tetap dicari itu. Jadi tidak sembarangan mengkiaskan saja. Sekarang kita masuk ke istihsan. Istihsan itu adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Secara terminologi, mengalihkan hukum suatu perkara kepada hukum baru karena terdapat alasan yang lebih kuat, lebih sesuai dengan kemaslahatan umat Islam. Nah, jadi di sini ada proses pengalihan hukum. Hukum yang tadinya halal itu bisa jadi haram, atau hukum yang tadinya haram bisa jadi halal karena ada alasan yang lain. Sifat alasannya itu harus untuk menghilangkan kesulitan, bukan hanya berlandaskan logika dan hawa nafsu. Contoh, kalau dalam mazhab Syafi'i, membaca Al-Quran ketika haid itu haram hukumnya. Hanya saja ketika itu digunakan untuk pengajaran, nah, misalnya kita punya profesi menjadi seorang guru, ya kita harus mengajar menggunakan Al-Quran, melafalkan bacaan-bacaan Al-Quran, nah, itu dibolehkan. Itu istihsan namanya. Jadi hukumnya sudah ada dalam nasnya, sudah ada bahwasanya membaca Al-Quran itu tidak diperkenankan. La yaqra'ul haid wal junub Al-Quran. Dalam hadisnya begitu, tidak boleh orang yang haid dan junub itu membaca Al-Quran. Tapi karena untuk faktor untuk pengajaran misalnya, karena tidak ada yang lain yang bisa membantu, nah itu demi kemaslahatan itu, ya kan ini harus untuk menghilangkan kesulitan. Misalnya tidak ada lagi, misalnya saya mengajar seperti ini ketika tidak, misalnya saya wanita dalam keadaan haid mengajarkan usul fikih dan harus membaca ayat Al-Quran. Kalau hukum dasarnya kan tidak boleh. La taqra'ul haid wal junub Al-Quran. Kalau hukum dasarnya tidak boleh, tapi karena untuk menghilangkan kesulitan, ya kalau mengajar saya tidak membaca Al-Quran misalnya, itu malah menjadikan hal yang tidak baik. Oleh karena itu pengalihan hukum itu boleh. Ini kan bahasanya ihtisan, itu mengalihkan hukum suatu perkara kepada hukum baru karena terdapat alasan yang lebih kuat, lebih sesuai dengan kemaslahatan umat. Jadi lebih kepada kemaslahatan umat. Itu disebut dengan istihsan, hukumnya dialihkan, hanya berlandaskan, namun tidak hanya berlandaskan logika dan hawa nafsu, tetap ada kemaslahatan umat. Contohnya saja lagi apa? Menjawab salam atau mengucapkan salam. Kalau dalam hadis itu kan kalau Rasul mengucapkan salam kepada umat Islam, kepada umat yang non Islam, dia dengan salam, salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nah, tapi kalau dalam konteks saat ini, misalnya saya sedang mengisi seminar internasional yang di sana ada kaum musliminnya, juga ada yang non muslimnya, masa saya harus mengucapkan salamun ala manittaba'al huda? Juga saya buat
dua-dua, misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang Islam, bagi yang non muslim saya mengatakan salamun ala manittaba'al huda. Itu kan tidak pantas kalau yang seperti itu. Jadi untuk kemaslahatan demi keharmonisan ya bisa pakai yang tadi itu, bisa jadi hukumnya salam kepada non muslim, dan ya karena dengan pertimbangan banyak orang lain yang di sana. Atau kalau di forum-forum umum kan biasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian selamat pagi, salam sejahtera, dibuat bermacam-macam begitu. Nah, jadi karena untuk menghilangkan kesalahpahaman seperti tadi itu ya, makanya diperkenankan mengucapkan assalamualaikum dalam konteks yang lebih banyak orang yang sangat bervariasi di dalamnya, itu boleh saja. Itu istihsan namanya, asal bukan dengan logika dan hawa nafsu landasannya ini, tapi demi kemaslahatan tadi. Ingat itu, istihsan diperbolehkan. Tapi ini satu mazhab saja, tidak semua mazhab pakai istihsan ini. Lalu ada juga maslahah mursalah. Maslahah itu manfaat atau kebaikan, mursalah itu lepas. Mursal itu artinya lepas. Maksudnya lepas di sini lepas dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Ya, namun tetap ada rujukan kalau ditarik garis lurusnya tetap masih ada merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis. Contohnya begini. Kalau terminologi, maslahah mursalah itu adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan bersama yang tidak didukung oleh dalil nas secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nas. Jadi dalil nasnya tidak ada, tetapi didukung oleh makna sejumlah nas. Ada syaratnya harus sejalan dengan kehendak syariat atau nas Al-Quran ataupun hadis secara umum. Kemaslahatannya sifatnya rasional dan pasti. Ada lagi, menyangkut kepentingan orang banyak. Nah, ini contoh masalah mursalah kalau yang ada di Indonesia yang kita dapati sekarang adalah adanya jenjang-jenjang pendidikan, mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu jenjang-jenjangnya. Atau perguruan tinggi juga nanti ada jurusan-jurusannya. Itu kan masalah mursalah, tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya. Namun nas secara umum ada, menuntut ilmu kan ada. Nabi kan memang tidak ada secara rinci mengatakan nanti kalau kalian menuntut ilmu harus mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi kalian harus masuk sastra Inggris, kalian masuk SKI, kalian harus masuk fisika dan sebagainya. Itu tidak ada dalilnya. Namun tetap ada jurusan-jurusan, tetap ada fakultas-fakultas. Nah, itu masalah mursalah. Karena demi kebaikan, tidak ada dalil rincinya, tidak ada, namun dalil umumnya ada. Thalabul ilmi ya, dalil umumnya thalabul ilmi fardhatun. Atau misalnya penjara itu kan zaman Nabi tidak ada penjara. Pokoknya kalau mendapatkan melakukan perbuatan dosa, misalnya minum khamr ya dicambuk, ada yang 40 kali, ada yang 80 kali. Berzina ada yang dirajam, kalau yang sudah menikah ada yang dipencambuk, ada yang dicambuk, ada yang dirajam. Itu hukuman berzina. Ada yang diasingkan juga, beraneka ragam. Tapi kalau zaman sekarang ada yang hukuman pidana seperti itu di penjara. Itu penjara itu adalah bentuk dari masalah mursalah. Nah, termasuk undang-undang negara itu juga masuknya dalam masalah mursalah. Jadi secara rinci dalil-dalil Al-Qur'annya tidak ada, dalil hadisnya tidak ada. Namun semuanya banyak mendukung secara umum, maknanya itu ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya punya kewajiban undang-undang menggunakan helm atau sabuk pengaman dalam kendaraan bermobil ya. Menggunakan helm itu kan dalilnya tidak ada. Tetapi menggunakan helm itu adalah menjaga keselamatan nyawa. Itu ada dalilnya secara umum. Untuk memakai sabuk pengaman itu bisa menjaga keselamatan nyawa, itu ada dalilnya secara umum. Namun kalau secara rinci ya tidak ada. Jadi hampir semua undang-undang yang ada di dunia itu memang tidak ada dalilnya, hampir sebagian besar tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis secara rinci. Namun tetap maknanya itu nanti atau pesan moralnya itu ketika ditarik tetap ada, didukung dengan sejumlah nas, merujuk kepada nas Al-Quran ya. Sebagai contoh tadi menggunakan helm tadi itu tidak ada dalil rincinya, namun tetap
merujuk kepada bahwasanya menjaga jiwa itu adalah wajib. Nah, itu kira-kira yang dimaksud dengan maslahah mursalah. Beda dengan istihsan. Kalau istihsan tadi sudah ada dalilnya, namun ada pengalihan hukum demi kemaslahatan juga. Kalau masalah mursalah tidak ada dalilnya, namun dibuat dalil undang-undang pemerintah atau undang-undang negara, namun tetap nanti merujuk kepada nasnya. Secara umum pasti ada nasnya, dan yang perlu diperhatikan harus kemaslahatannya itu harus pasti jelas, menyangkut kepentingan orang banyak, bukan untuk diri sendiri. Karena kalau untuk kepentingan diri sendiri itu namanya lebih kepada mementingkan nafsu, itu yang tidak diperkenankan dalam maslahah mursalah. Baik, demikian untuk materi pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh wa sa'atal kursi.